Bismillahirrahmanirrahim. Wa salunaka ma dayfikun. An padha takok sapa ngakeh madza ing apa yen dikuna nafakono sapa wong akeh iso ngomong takok iso sahabat iso wong liya. Seharusnya yang perlu kula nafakono pinten ya Rasulullah. Ema diksi pinten kudu kadare ya fikun. Sing mestine kula nafakono kangge perjuangan pinten. Kula ngucap sira Muhammad anfiku. Nafakono sira kabeh al-afa ing luwian. Ing kelebihan sang kewajiban nang keluarga. Tapi kewajiban sing standar, kewajiban sing ora standar dihitung ya sedaya toko. Tuan keluarga niku mobil, belanja teng mall. Kebutuhan keluarga jalan-jalan teng Singapura ya. Ras itu. Ayil fadilah kese sing luwih anil hajati sanging hajat. Walatun sikulan aja nafarono sira kabeh ma ing perkara tahta juga buta sira kabeh ilahi maring. Wa tudayu serta nyak-nyakno sira kabeh an satu mengawaki lira. Aja nafarono apa sing keluar saka hajat lan kowe nyak-nyakno awak. Kada dikayu-kayu wa kaya mengkene yubayun rang sapa wa lakum mani sira kabeh ayat ing pro ayat. La lakum nomno sira kabeh iku tata fakar iso mikir sira kabeh. Mikir fi amri dunya ing dalam urusan dunia wal akhirati lan urusan akhirat. Patak kudu namung ngalap sira kabeh. Ngalap al aslaha ing kang luwih maslahat lakum mari sira kabeh. Fima ing dalam dunia akhirat. Bisa dari sana sini ya, Dan tunggu le, mulane kula Pak lalu nada ada yang pikun. Terus kulil apa sing kurman faktur. Iya benar ini. Gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya salunaka ya Muhammad madza yunfikun. Ailati tesih perkara yunfikunahu wasail amru bin jamu. Wa kana syaikhan damalin. Mereka itu tanya sahabat, nopo sing perlu kula nafakono. Sing takok iku Amr bin Jamu, wa kana syekhon damalin. Amr bin Jamu sing akeh dunyane. Assalamu takok sama Amr bin Jamu an-nabi, amma sing perkara yunfiku ang dinafakono apa wa alaman ing atase sinten yunfiku dinafako. Yunfiku infak sapa Amr bin Jamu. Jadi kula gak ada arta kathah, kula sudah kono teng sinten kadare pinten. Dadi kadare pinten terus tak kena sinten. Takokane ketika dari pinten terus tak kena sinten. Kul jawab Muhammad ma anfaqtum min khair. Ma uta apa wae anfaqtum kang nafakono sira kabeh min khairin saking donya. Iku falil walidain sing apik dikene wong tuwa loro. Wala qabil kerabat wal yatam wal masakin wa misabi. Wa mau ta apa tafaru kang ngedekahno sira kabeh nglakoni sira kabeh min khairin saking infak. Fa innahu habiyan. Di lafaz khairin kata-kata itu Quran artinya duit dunia. Jadi jarang khairin itu dipergunakan untuk hal baik. Jadi Quran itu ya aneh. Khairin mana yas'alunaka kul ma anfaqtum min khairin, mana nih khairin itu duit. Mulane nyuwun Quran ngoten, Quran di bahasa sing khas. Jadi bahasa khas termasuk khairin afwan itu artinya apa? Khairin itu duit. Mulane kata setengah ayat disijin intaroka khaironil wasiyah. Jadi intaroka namun tinggal sepuluh khairon ing dunia al wasiyatu. Intaroka khaironil wasiyatu li walidin akrobin. Jadi kata khairon sing artinya apa? Dunia. Orang mesti artinya keapian. Kutibatin wajibno alikum ngantes sira kabeh pal kita apa perang. Bahwa haliti kita kurhun barang sing rambut senengi laku maring sira kabeh. Perang dirasakno cobaan yang dalam mata yang menuso di masyarakat karena berarti kita. Tapi wasa antuk rohusean, ono kalane yang tak gedeng siro sean yang perkara bahwa khairon aku desa itu luwe apik kanggo sira kabeh. Tapi soalnya wasa antuk hibusean bahwa syarul lakum wasa lan menawa-menawa itu seneng sira kabeh sean to bahwa khalil desa itu syarul lakum. Kadang seneng perkara iku elek, kadang gedeng perkara iku apik. Lima ilin nafsi krono mulane wong kudu percaya mbek akal. Sampeyan gedeng perkara kadang ora kadang apik seneng perkara kadang kula nyontokno nak teng kiai paling gampang ngene karo mantu kamu Mustofa. Umpama sak desa kiyaine papat tak jane luwih ringan
Mereka sing tanggung jawab ning agama wong papat. Tapi nak wong papat itu saingan akeh terus repot. Jadi iku gedeng tapi asale duwe maslahat. Banyak pangeran kan. Ora ngeten. Sampeyan ora pati ngalim kok gedeng, anggere mondok ben ngalim. Tapi gara-gara pati ngalim ning pasar, malah enak ndak ning pasar. Lo nanti ketemu Kiai Sufi, Mbak, jenengan Kiai Sufi kok. Santrine kata sing boten ngalim, malah kata sing boten dadi. Nyata dungane kanthi ora pati dadi. Lah kok saged. Kena Kiai ngalim iki sare dakwah ning pondok tok. Ora pati ngalim terus ning pasar ono ning dalan-dalan. Dadi Islam ning dilek pesta. Ndak masuk akal, pancen. Lha sampeyan saiki jujur mawon. Yang mengawal hidayat. Nggih. Kan ora mungkin kiai sak gedene Mbah Mukhin badhe yati mulang kesolatan, mulang wong carane salat. Wong nganti mondok ning Mbah Nawawi, mondok ning Kiai Memun, kiai-kiai gedhe ora wis iso salat iso ndi. Lha iku isane kondi. Apa santri-santri sing ra dadi ngalim tenanan. Gara-gara akeh santri ra pati ngalim tenanan kan dakwae ning sesi sing ngene-ngene iki. Mulane kula niku karo mantu. Kula alhamdulillah, kula niku wong ngalim sing gampang hormat teng tiang rapati ngalim. Mergo tak anggap hikmahnya gede. Cara bahasa ekonominya menyentuh ke bawah, paham? Nah, sebelum ngalim nomor akan tinggal. Pria punya sulir. Oh, ini kakak ngalim pendidikannya untuk dinti. Akhirnya bucu untuk dinti, tawayo untuk dinti, hitung-hitungannya semacam-macam. Jadi, itu gedeng, orang Islam itu gedeng, tapi apa maksudnya? Jadi, rapati ngalim kadang itu apa? Tapi, itu mau gara-gara rapati ngalim, akhirnya menyentuh lapisan apa? Bahwa anggap aja waktu ini jadi takrosian tuh, anggap aja apa? Sembok, orang mesti, intinya ya rajin tak sulit dulu. Kadang gedeng apa? Disenengi ya lah. 5 ini nafsi karena condongnya nafsu ila syahwat al-mujibah lihalakiha wa nufuri anitaklifan. Kalau nanti tanggut, Gus, cawe itu rata-rata materi. Apa materi aja? Nabi, malah apa materi naik BTS? Nabi, gua BTS materi, gelem ngono nak 5 juta, malah zino rapati ada. Malah agak materi saya gelem materi. Lagi, jadi hikmahnya gede. Itu ora materi, BTS gak malah repot. Tukang becak iso zino, gimana? Wong kere iso. Loh, gara-gara materi, tarifnya 10.000, 20.000 iso ngirangi wong zina nganti 50%. Umpama gak materi, men pikir. Artinya kan karena faktor gak zina, kebanyakan masyarakat itu kan gak karena Allah. Syukur-syukur gak zinanya karena Allah berarti selesai kan. Sing ra zinane gak krono kuat gak bayar. Kados wong Jakarta sing wong nakal tapi tugasnya satpam, tapi mentalnya itu nakal. Artinya dia ada meninggalkan zina tidak karena Allah. Gak gelem gak zina dengan wanita-wanita penghibur tenggoda itu faktornya mergo larang mu krana wedi Allah. Wedi Allah, ora krana wedi Allah kan faktornya mergo larang tarife penghibur ning Jakarta. Iku sunatullah. Jadi mulai dari Imam Ghazali, manusia itu dipaksa ninggal mungkar. Sajane Allah itu punya cara banyak untuk maksa manusia ninggal mungkar. Sajane enak. Hanya manusia wedan kabeh, pengajian juga gak bayar. Iku ora ono sing teko, maksiat bayar teko. Sajane maksiat bayar kabeh. Justru karena bayar, itu artinya potensi wong ra teko kudune kan rendah. Sampai nikah kan bayar. Dengan BTS kelas kota sing ayu bayar. Kudune dengan bayar malah maslahat. Artinya masalah ora kok zero halal gak, artinya kan terus malah angel gitu loh, maksiat bayar barang gitu. Sulit gitu. Dasar wong ora bener ngajian bayar ra teko sing maksiat bayar teko. Iku sesate sesat. Mulane bener pangeran mangkel tenan wong sira. Kurang ajar Mas. Wis bayar kok teko, sing ngajian ra bayar. Ra teko. Lha nggih, dadi akeh kejadian sing dikersakno Allah menyen ngoten. Jadi tapi yo manusa gak roh hikmah ya, jadi malah saya artinya. Nah nggih sampean dua ini bayar, nggih, nggo biskut bayar. Ngeklap bayar. Kudune sampean mikire bayar kudune wae. Artinya justru karena bayar kudune peminatnya sithik kan angel kok repot. Ndoro Mustafa mondok bayar di soal. Kudune maksiat bayar iku ya bagus, mergo apa kan? Sulit dadine. Jadi manusia cara pikir. Jadi sajane akeh. Bahwa kurhendakum wa anta krosian wa khairul lakum wa anta fifisan wa syarrul. Mulane kula percaya ulama tenan yang hikam nak komentarnya. Allah itu dua sisi yang baik semua. Kue kadang
Ini ukuran wong soleh, tapi cuma hikam nganggo standar bodoh-bodoh. Misalnya wong soleh wonten tipikal sing seneng wong. Gara-gara tipikal seneng wong, kamu bisa muamalah bil khairi ma umati Muhammad. Kalau kula misalnya tipikal seneng kumpul dengan maslahat iso ngaji, iso guyon. Nah lagi ra seneng wong, anggap ae makhluk itu istikhas. Manane kita itu asing dengan makhluk nikmati Allah. Jadi intinya hikam berpesan, mungkin nak lagi kumpul wong ya anggap ae dalan dakwah. Nak lagi ra seneng wong anggap ae dadi tajrid. Menikmati Allah. Nah, tapi dasar menurut orang bener kumpul uang yang berkara material. Lagi nak kumpul uang krono putar. Nanti Allah aku silang aslinya ini zaman ada. Dan adanya kumpul uang itu kan krono objek dakwah. Artinya proses ya sudah badan. Nara kumpul uang faktor istinas bila dan lagi rasik kumpul uang nikmati Allah. Tapi dasar menurut akhirnya gak kumpul uang faktornya lagi putar. Kumpul rasa seneng kumpul uang, tapi ra krono nikmati Allah. Berundang-berundang dhewe ane kamar, tapi ra krono nikmati Allah. Kumangkel, kumangkel. Sempat lagi. Ora krono nikmati Allah. Repot nek ngoten wis. Nek ngaji sing tenanan. Artinya ilmu terus mesti ini. Wa kuti Allah ya alamu pirsa sapa Allah wa antum tisira kabeh ulata. Jadi gak apa-apa, orang-orang apa-apa. Macam cara apa-apa ya alamu antum. Jadi termasuk rusak dunia gara-gara ulama tabok ya bawa itu jawab. Padahal aja nih gak roh apa-apa. Justru karena lo jawab itu terus akhirnya akeh fatwa sing dulu waduh. Akeh fatwa sing menyesatkan. Ya selalu nak Anisyaril Haram takok sopong akeh ing sira Anisyaril Haram saking Syaril Haram. Bagi talin dan perang. Tegese kita talin tegese perang di dalam Syaril Haram. Hukumnya perang di Syaril Haram. Jawab sira Muhammad kita lun fihi kabir. Kita lun te perang fihi dalam Syaril Haram kabirun dosane gede. Tapi yo wasaddun utawi ngalang-alangi an sabilillah sange dalane Allah. Wa kufronan ngafiri bihi kelawan Allah. Wal Masjidil Haram lan merangi Masjidil Haram. Manane nyegah wong sangka ning Masjidil Haram. Wa ikhraju ahli lan musir penduduk haram induk sanging haram. Wa hum ta ahli wa nabi. Iku akbar luwih gede intam. Jadi wong Mekah itu nakalan, wong Mekah itu nakalan. Jadi nak nantang Nabi perang ning wulan haram. Mereka wong Islam merawani perang ning wulan. Jadi Allah sak elek-eleke perang ning wulan haram luwih elek kafir ngusir wong sangka Mekah. Jadi intinya ngene Syarif Haram gak penting luwih elek menawa iku napa kiat-kiat napa proses-proses ngalang-alangi sangka dalane Allah. Kalau yang mikir Armanto, makanya kalau sering ngomong ke Lukman. Jadi nak cara Allah niku kan statistik, sesuatu itu dihitung, dianggap semuanya itu peristiwa. Nak cara manusia psikologis, kejiwaan. Iku sing dadekno termasuk hampir mayoritas pakar-pakar Muslim, terutama sing orientalis, sing modern, utawi kiai-kiai model Mustafa. Iku rusak. Mergo Islam didelok karo Rasul Armanto, orang nganggo statistik. Misalnya kayak ngeten. Ketika periode humanistik, ini kan kuat ya, orang pakai humanistik, orang pakai kerukunan antar umat beragama, terus kita memberi hak-hak kebebasan individu, termasuk kebebasan individu itu hak-hak perkawinan, kawin lawan jenis, sejenis, cara berpakaian yang nutupi aurat, cara nutupi aurat, umumnya gaya apa? Bebas, liberalisme. Ini aku buatan dihitung ngambil statistik. Jadi misalnya kalau ngeten, wong Islam roh tsunami pun kuatir. Bagaimana mungkin Aceh yang mayoritas Muslim malah kena tsunami dengan kematian tingkat kematian sekian 100 juta. Terus sama. Terus ketika dihitung pakai psikologis lagi. Santri itu kok mayoritas problem secara ekonomi. Ini kalau cerita. Nah zaman Nabi itu juga gitu kan. Jadi hal-hal psikologis. Perasaan wong Mekah. Jadi perang di Syarif Haram itu berat sekali. Mereka agak sadar bahwa mereka pernah menghalang-halangi Nabi berdakwah, menghalang-halangi proses Islam. Itu tidak dianggap besar. Padahal itu statistik. Artinya ngeten nih. Kalau balik balik. Kalau nanti mau tentang laporan Polri, kecelakaan per tahun sekian. Itu dihitung baru 10 tahun itu jumlah korbannya itu lebih besar ketimbang saat Jepang jajah Indonesia, bahkan saat Belanda.
Jadi nak dihitung statistik jumlah kecelakaan di Indonesia sekitar 10 tahun itu ngalah-ngalahi saat nenek moyang kita dibantai Jepang, dibantai Belanda. Ini lebih ngeri ketimbang kejahatan perang jumlah orang yang mati. Begitu juga sampai nak mau statistik jumlah orang yang kena virus HIV apa-apa itu karena free sex karena apa itu sekian. Tapi uang nak ambil psikologis terus ngitungnya ini kalau mata kamu supaya mulai kok sampai lama wajib belajar. Sampai duit tonggong lah. Sampai kebetulan tipikal orang humanis, orang-orang yang pro kemanusiaan. Dia menah, wong uripe kok zina. Dia menah uripe kok riba. Dia menah uripe kok buruh Cina. Kita ini dong. Artinya dong terus akan-akan umpama cah iku ra dadi WTS ora iso mangan tenan. Umpama sampean urip di Jakarta kan kelihatan sekali sampean wawancara teng Kali Adem iki, wawancara teng LaTV sing Jakarta underground rata-rata kan pakai alasan ekonomi, gimana lagi tidak dapat pekerjaan. Ngoten. Terus tapi ironisnya gini, Allah pun nunjukno bolak-balik karo mantor Kang Mustafa. Data statistik teng PBB nopo-nopo orang yang terjangkit virus HIV atau terbukti AIDS yang karena free sex itu ya tidak kalah banyaknya dan mereka ini ditampung juga dengan penyakit yang ngeri sekali. Tapi dasar manusia sesat, fakta HIV, virus AIDS dan sebagainya ini tidak menjadikan mereka berkomitmen zina di stop. Tapi mau diikhtiari ya pakai kondom. Jadi bukti pangeran ora ono itu. Berbalik. Jadi fakta-fakta HIV AIDS yang mereka jelas-jelas sepakat karena free sex, karena pergaulan bebas itu nak cara hukum Islam kan jelas. Ada zina gambarnya AIDS. Tapi orang modern cara berpikir gak gitu. HIV itu diusahakan cari obatnya, sampai sekarang gak ketemu obatnya. Tapi diikhtiari sebab musababnya dihilangkan. Tapi dihilangkannya orang kok zina nih, jadi aku nggak bawa kondom. Artinya ngeten, yang lebih menjadikan mereka trauma terhadap seks bebas itu HIV. Tidak takwa pada Allah. Andaikan karena takwa sama Allah kan selesai, ya tidak perlu kondom, nggak perlu zina. Tidak perlu kondom, buatan apa? Buatan zina kan aman, namanya nurah zina sih. Jadi artinya ngeten kalau buatan balen ini kan manjat istihad, kalau kan diterang cara Allah kan, lalakum tatafakaruna dunia wal akhirah. Jadi urusan agama ini urusan istihad. Jadi urusan istihad ini ngoten iki karo mantau. Jadi pancen repot. Jadi tauhid iku mun rusak ya gara-gara ngeten iki. Pancen wangen terang ngeten iki angel besikut. Jadi nak dipikir gak? Nah statistik kan jelas, kasus BBM gitu pemerintah Indonesia itu punya rencana tiap Sabtu itu BBM dihabiskan, terutama di Jakarta yang premium mau diganti tiap Ahad khusus minggu itu mau hanya disetoki pertama itu bisa menghemat per bulan itu sekitar hampir 7 triliun. Oh hitungannya sudah triliun, tidak miliar. Jadi kan empun istihad itu ruwet. Jadi kayak ngeten, BBM dibuat mahal itu biar rakyat tidak boros pakai BBM. Kalau nak larang uang agak penting kan laku-laku. Tapi dengan dibuat larang, harga-harga lain melambung. Cara istihad bener bunyi. Padahal kode sekali, BBM digawe murah. Rakyat seneng pakai BBM yang tidak penting. Misalnya orang penting lah Romanto melaku-melaku, Bahak melaku-melaku. Wah, akhirnya banyak uang tersedot untuk bayar BBM. Orang butuh beras, orang konsumsi. Itu kalau dibuat murah. Kalau dibuat mahal, toh dua efek ini naik. Kebutuhan pokok naik. Artinya jenis istihad itu dua sisi yang sama-sama rawan salah. Lah bomo ya Pak meniku Kang Mustafa. Wong Islam kalau berpolitik potensi ngendhalekno negara dengan arti iso nyuasanano Islami dalam konteks Indonesia. Tapi dibalik juga bisa dengan berpolitik maka menghalalkan segala cara Islami lah. Semua jadi mulai kalau ngelingno Kang Mustafa gitu Pak. Ujungnya istihad itu masalah-masalah sing gak ngarah jadi jelas suami karo mantu. Orang ngarah jadi jelas. Itu kali kalau ada santri iso wae kula ndonga muga santri ora pati ngalim biar Islam di mana. Tapi nanti dipikir nah rapati ngalim kadang fatwa terus badal tuh. Iya. Potensi rapati ngalim fatwane kan gak tahqiq. Tapi potensi ngalim banget manjen ora menyentuh lapisan bawah tenan. Sampai iso takokno wong kampung iki sing isane salat muga diwari badim. Berarti faktor 2000 apa itu sang munafik. Aja ini nyebut jeneng ngaji rapi tapi ini ben tahqiq ya orang rasanya elek.
Nggih bener. Nggih jenenge wong kampung latihan sholat utawa wong abangan pertama untuk hidayah lewat kiai-kiai sing gak sukses dadi kiai kan ada yang pasar ketemu wong terus. Artinya istihad terus sampai saiki di kiai di santri. Istihad tembi, mbok ngalimno kabeh apa ora ngalimno kabeh. Akhirnya istihad tetep. Setengah apik, setengah ngalim, setengah ora. Tetap istihad jadi tidak bisa. Jadi dalam masalah-masalah istihadiyah. Lele istihad itu sing nakalan wae. Misalnya pondok gede di soal, SPP pondok, SPP ra ikhlas. Pondok cilik, pondok ora maju lele. Kok munafik kabeh di soal. Nakalan iki dolen kok kabeh napa? Di soal. Pamela sama, jadi wong musyrik Arab itu nak ono perang di Syaril Haram nyual Muhammad tuh piye, jare ngurmati Syaril Haram kok perang Syaril Haram. Tapi ketika gak Syaril Haram mereka telah melakukan sodun an sabilillah wa kufur. Paham ya? Jadi masalah-masalah istihad ya, masalah sing riskan. Itu kalau orang kiai ditakoi. Ini bisa nyata karo mantra. Pak Kiai, sampean setuju lokalisasi WTS enggak? Di tempat BTS itu dijadikan satu, misalnya Tengkali Adem, nopo Kota Kembang. Kiai nggak setuju bukan sakit, karena fakta sosial orang zina itu banyak, BTS itu banyak. Kalau nggak dirumahkan di satu tempat, itu nanti malah di mana-mana ada, dan itu mengganggu ketenangan keluarga. Itu di Jakarta rata-rata Kiai setuju dengan lokalisasi. Alasannya orang nggak setuju BTS itu, karena kalau nggak diberi tempat malah di jalan-jalan, ganggu rumah tangga di mana-mana ada. Tapi sekali diberi tempat, syaratnya harus benar-benar sekali gak di tempat itu harus diciduk. Masalah istihad tak repot. Artosipun, memang kalau gak diberi tempat, riskannya kan di mana-mana ada. Paham nggak Mustafa? Orang kok ngalalo zina buatan di mana-mana ada. Tapi dasar maling nggak? Artosipun para cukong-cukong zina, kok sebenarnya germo-germo dasar maling. Ketika kiai setuju lokalisasi, dengan arti di lokalisasi artinya yang zina hanya boleh di tempat itu. Artinya yang liane boleh diciduk. Terus dasar pikiran, komplek ini boleh Pak Kiai. Pikirannya Pak Kiai kalau tahu zina kan repot. Lu sampai jadi bingung, esok kok bingung. Lah sampai nabi memupus min asli, panjen zina oleh total betul sakit. Ngerti fakta itu tidak bisa dihilangkan. Sampai piye aja, misalnya dari apa yang harus ngambil sikap. Kan menghilangkan min aslihiannya, menghilangkan total zina itu kan nggak bisa. Paling mengikhtiari, membatasi supaya zina ini tidak ada di mana-mana. Dan itu diantara ikhtiar di lokalisasi. Tapi dengan konsekuensi pemerintah harus serius. Sekali nggak di pasar kembang, kok mau robiduan saya cekal. Misalnya gitu. Tapi dengan kiai mengesahkan lokalisasi kesana. Bagian awal mengesahkan lokalisasi. Pikiran orang kan. Zino sisa loh, kiai sampai jadi kiai. Tokel kayak ngoten, jadi banyak masalah maksiat. Kita ngambil sikap bingung nih jadi kiai. Ini mah, ya gereja apa di daerah nang kampung iki. Ini bingung. Toh kita tahu gereja tetap berdiri. Sesuai itu menyangkut istihadiyah. Jadi mulai riyen zaman Imam Syafi'i nganti zaman sanikillah. Masalah istihadiyah itu tidak akan selesai. Memang rumput. Nanti ukuran ya nama malu dunia, ukuran ya sejauh mana niat kita ini baik dan kita dalam implementasi juga sebisa mungkin beristihad yang tidak nuruti nafsu, tidak nuruti nafsu. Memang faktor istihad. Paham? Jadi masalah-masalah ngoten iku riskan. Zaman Nabi lagi mun dibingung ngoten. Jadi sahabat sampean delok teng ngene kitab-kitab tafsir. Niku lho sing wala amatum mukminatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Mungkin ada Luqman roh. Jadi asbabun nuzul ya sahabat sing wis kere-kere tahu tertarik be wanita-wanita begitu. Kode ini kira karena penumpang urip. Jadi macam orang menyambut perzinaan itu bareng zaman Nabi Adam. Jadi dia itu kurang ajar. Jadi orang kafir yang sama ada film Jejak Rasul, lampu film Sayyid Hamzah kelihatan. Jadi Rian sejarahnya perang kayak Abi Sufyan, wasi yang menghibur wanita-wanita menghibur tarian-tarian Mesir. Jadi nggak jilbab tapi perutnya kayak tarian Mesir. Jadi mulai rian menonton, mulai dengan Quran anak wala tukrihu fatayatikum alal biwoi it alal dinata hasunan tetap tahu aradul hayatid dunia. Jadi mulai disik bisnis Abi Sufyan, Abu Jahal termasuk prostitusi. Tukrihu fatayatikum alal biwo, jadi memaksa putri-putrinya dikon sesat biwo itu. Jadi zaman Nabi menonton. Lah rian perzinaan rian radikalisasi tapi momennya tepat. Jadi misalnya
pasukan kafir apa perang itu dibur wanita mungkin nak merang gitu menang di pesta malih wala tukrihu fatayatikum alal biho i'in aradna tahassuna litabtaru aradul hayatid sampean delok ya ben ngerti nak fenomena zina ku mulai di situ dadi sampean dadi kiai iso nyiasat iki surat apa dengan teman-teman sampean ini khatam murah dengan mode surat nur jelas ya wala tukrihu fatayatikum alal biho in aradna tahassuna litabtaru aradul hayatid dunya wa may yukrihunna fa inna Allaha ba'da ikrahihinna ghafurur rahim surat nur ya berarti benar kira hafid kacau malah ada pria punya sendiri ada itu loh ya karena ada 3 menit baik gua nomor 250 itu ini menjadi kadung ngaji ilmiah ini 250 itu kan pokoknya jelasnya surat mukmin surat nur le wala tukrihu fatayatikum alal biwa'i in aradna tahassunan litabtaru aradul hayatid ketemu mas kemarin rapal Quran orang boleh ora cepet kalau surat nur sekitar sak lembar Kang Purwanto Kang Fuadin sekitar sak halaman kok banyak banget nggak ini sekitar sak walian kalau ada ya, mau ketemu teman-teman. Wala tukrihu fatayatikum nomornya kembar hampir aja. Wah sampean sawi, nguncul aleh nae. Besok aja. Salam ber. Ya wala kita mau cepet nak boleh. Wes ketemu. Ampun pikiran pasti. Dah cepet-cepet kene kita. Aku cepet nak boleh. Mau kepal Quran. Wah, cidu kudu. Ini ngaji, iya karena ngaji kelas mustahil, bertemu ngaji kelas ngaji pesolatan darahnya sholat aja nih kebagian kui. Jadi sama orang alim tak kau ibu, ngaji suwe orang alim, orang hikmah ini, gara-gara orang alim. Jadi orang alim disengaja kene kelas. Iya, tak bukan. Mau ketemu? Dr. Armanto sing ada mana kembar-kembar. Wala diriku. Sampeyan waca Mustafa nazalat fi Abdillah bin Ubay kana yukrihu jawariyahu alal kasbi bis zina. Dimulai riyen jenenge gendo-gendo germo-germo menenten. Dirian termasuk bisnisnya Abdullah bin Ubay. Niku napa? Karena ono sapa Abdul Ubay yukrihu niku lho aradul hayati dunya nggih tafsire seperti karena ono sapa Abdul bin Ubay yukrihu jawariyahu maksa jariah-jariah alal kasbi bizina paham arep bisnis apa muncikari paham ya sing niku kalau niku aradul hayati dunya nazalat fi Abdillah bin Ubay karena yukrihu maksa jawariyahu jariah-jariah alal kasbi bizina. Mau sampai nak buat film-film rian, mau tuh nih, jadi sedurungi perang Uhud, itu pesta seks, mungkin bakal menang kayak gitu. Jadi ini Quran zaman kuno ini mau ngerti, jadi uang nakal meren bisnisnya oke, us nakal gitu. Paham? Jadi kesalahan santri yang anggap itu buat fenomena saya, dan merisin mau markai tetap markai. Mengenai Quran kuno wonten ayat yang terkenal. Jadi Quran ini uang kafir periode zaman Nabi Ibrahim kok kode periode Muhammad. Jadi Quran itu tasabat kulbu, macam nanti ini kembar Quran. Jadi beda periode kok model-modelnya kode, tasabat kulbu model-modelnya kode. Kok santri model-modelnya kode. Kode suara, kode kedua, proses tipikal model-modelnya kode. Nah, wis kuwi itu kang nyala ngomong iki mondo SPP jari ra ikhlas. Kode ini kadung dia ilmu ikhlas. Ya wis ana golek iki sing ikhlas. Mondo ra maju, model-modelnya ra jajan lah. Carane nyuwal kembar model-modelnya ngono. Mulai kalau kata kampanye, berpikir itu sesat, berarti kan. Dan nyalano kabeh ini dewe gak ada gunanya kabeh aku mau nyalano dok. Model-model kembar. Setelah cara Quran tasabat dulu. Lah carane nglawan Nabi nggih ngoten. Angger nglawan Nabi modele, nak kowe Nabi tenan tunjukno ayatem. Model-model kembar. Mulane jare Quran istilah atawa saubihi. Apa antar generasi wong nakal-nakal saling berwasiat. Model-model nglawane kembar.
di perilaku nih kembali mau nawes nuwakal yang melawan nabi perang ini sih prostitusi malah kasih gue mulai di sini bang kita ben ngerti sama ini macam ngaji ini ya jadi tak duduk kalau sampai ngalim ke pulau malah enak malah nyuduhnya cepet ya makna di barang nuno nanti ilmu ini penting jadi nak orang tak kok mus ke berapa tinggal lebih berapa hikmah ya apa batin kan orang batin mudah kita tahun orang ngalim ya jadi kayak gede ilmu cetak gini serah sirine sirine mau Islam di mana Islam iya gara-gara darah nasi bilang alif nasi bilang alif orang Islam jadi tukar orang Islam jadi bakul roti malah raiso di mana-mana hikmah gede Zaman pikir Armanto, pedalaman Kalimantan Sumatera, itu ono Islam gara-gara nopo, ono santri kiri, akhirnya malah dagangan kayu, gue ilegal lagi, akhirnya ono musuh lah. Kalau pulau tentang Kalimantan Brahman, jenenge Samsud, sering nyurati pulau ini, gue ngalim tak hormati jenengan, gue ngakoni fungsi ini pulau. Saya ini gaya musola tenggine pedalaman Kalimantan. Gimana ilegal? Intinya orang hikmah air, orang sirine dari zaman anggap aja orang alim sampai wah sirine sip. Jadi rasa cilik hati, anggap aja sirine. Bahasa antar kesean bahwa Khairun, aku misalnya api mencerang alim. Ya tak aja satu. Wa qawa itraju ahli min akbaru intawa. Wal fitnatu ta syirik minkum sayra kabeh. Wal fitnatu ta syirik minkum akbar min al-qabri wa timbang pembunuhan. Wala jalunan orang-orang kincir-kincir sobong kafir yuka turunakum kemerangi sobong kufar kum isiro kafir hatta ya rubukum sehingga balikna sobong kufar kum isiro kafir antinikum sangi agama iro kafir orang kafir selalu memerangi kamu sampai balikna sampai agama maksudnya nganti balik kafir meneh ini stata ulama kuasa sobong kufar waman disapani wong yartadin murtad sopeman minkum sangi isiro kafir antini sangi agama iman fayamut mongko mati sopeman maksudnya mati tetap murtad bahwa kafirun Waulaika hatus amalu di dunia wal akhirah. Waulaika sabunarikum fiha. Walamadonna lan semangsane nyongko sapa asariyah itu sapa kelompok perang kecil. Annahum insalimu minal ismi fala yahsulu lahum ajr. Nazalat. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Saat temne wong sing iman lan hijrah. Efaroku autonom tegese misai waton-watone mereka, misai negarane. Demi jihad wajah itu bisa bila ulai kayak rujuna rahmatullah wa ghafur rahim ya saluna ka'anil khamri wal maisir takok sapa akanil khamri wal maisir kul mutapo sira kabeh fihi ma ing dalem khamri lan maisir Al-Qur'an itu jujur Al-Qur'an ora kaya kiai sakniki Al-Qur'an itu jujur kaya arak ambek totoan hukume piye jawab Al-Qur'an fihi ma ismun kabirun arak ambek totoan ismun kabirun ya mari dosa gedhe tapi wa manafi'ulin lah ya manfaati manusa. Paham ya? Jadi nak Quran itu luwih ilmiah dibanding kiai. Jadi akhiran tak kok arah itu dosa tapi apik. Ono api. Mergo riyen ngaten karo mantu. Dadi riyen sahabat. Pape perang kok wedi. Tau-taune nyawa. Iku setengah suka. Wong setengah mabuk aku wedi. Dadi sahabat wong kafir nak perang ya rada setengah minum. Wong setengah mabuk tak gendeng. Dadi akhirnya wong kafir setengah mabuk perang yo nekat. Wong sahabat setengah mabuk nekat. Mulane Quran ya jujur khabar itu manafi'ulin linnas. Riyen cuma manafi'e kanggo kafir ya kendel. Wong Islam iki kendel, kudu setengah apa? Mabuk. Mulane Muhammadun akan maca tarikh itu riyen lho jenenge hidup. Nabi juga dilahirno ning langit, dilahirno ning bumi. Ning bumi ku wis menyangkut psikologis, medis macam-macam. Contoh paling gampang ini, sampean tang itu utang ngemake kasus ya. Terus nunggu kopi rokokan kok kabeh iso diselesaikan gitu. Itu artinya apa? Padahal sarana real untuk menyelesaikan utang itu belum ada. Tapi sarana koyali sudah ada. Gue nak ngopi. Ya tangi turu ngopi. Sawangane kabeh masalah sampean iso diselesaikan. Padahal ora jelas sarana untuk menyelesaikan apa enggak jelas. Ya urutane apa? Padahal sing kaitane koyo kopi, koyo khamr saged ngoten. Lah perang iki ngoten. Wong cuwili setengah mabuk is guru. Wonten pancen setengah apa? Setengah mabuk. Dari yang Homer zaman tengah rumah. Mana Sayyidina Umar Nurian di setengah mabuk kan. Mana ini ngaji ilmiah, kena dia ngomong-ngomong. Mabuk musuh tak mabuk, orang rasa secara. Mana ni? Itu Quran saya sempat jawab wa mana fi'ulin
Macam tahu halal, mulane harame khamr itu haram sing nasaman sumber gitu. Nanti halal banyak khamr. Jadi ku tinggal apa? Perang. Mereka sumpek-sumpek ngomber nyakau sidik-sidik. Hilang sumpek. Mulane santri ketularan sahabat. Cuma santri saya kan sumpek malah ngopi pakai rokok ya agak besar, wes gak iso omong rokok. Pertama kali saya jelaskan masalah ya, memang santri dia rokok hanya setengah sahabat. Boleh ini, paham ya? Jadi kudu roh ngoten. Wa ismuhu ma'uti dosane. Nah, maisir ki sami ana manfaate. Satu-satunya jalan pintas wong melarat disugen apa? Judi kan? Memang mulane hukum iso diwolak-walik. Ojo judi. Sak sugih rumantolah sekali judi sekali jatuh melarat mah. Saiki diwalik ya. Jalan pintas wong kiri disugeno. Jadi nak bawa balik, kalau juga dari kiri kan kesana sakit. Jadi caranya dipikir dibalik. Gue sakit kemarin dia sakit. Satu-satunya jalan sebelum kiri judi juga. Judi kan? Mulai kalau mau ngomong bolak-balik, hukum itu kersane Allah. Jadi sampai rawale istiadat, nak bu istiadat bu bolak-balik hukum sebu bolak-balik. Ini mau judi nak bu pandang mau juga jadi melarat, soalnya kan haram. Nah jadi dibalik. Mau melarat jadi juga, soalnya kan masalah. Mulai Quran jawab, wa mana filunat, no sisi manfaat di kono. Nggak cuma ya tetap baik, hukumnya bahwa ismu umat baru minah. Nah, tapi tetap Quran jujur, no manfaatnya. Masuk bagian pergerakan uang di Jogja faktor togel, 2 miliar mantap laporannya koran-koran per malam togel di Jogja itu 2 miliar. Nah rentenir Jogja itu per pasar itu per bulannya sekitar 1 juta, termasuk pasar Wonopromo. Rupiah terus sisi teknis, tapi dengan laporan survei kan. Jadi ijon di Jogja itu per pasar rata-rata perputarannya termasuk yang disurvei pleret itu sekitar 1 juta. Semua ngutangi 1 juta saat minggu ini kembar pinten terus selisih. Kalau rara tahkike rapi rawongnya tapi banyak bener berapa berani itu kita bener. Iya sama bener. Tapi nyatanya gara-gara itu ya Allah pasar tenan. Itu ngenteni wong soleh kaya Mustafa kan ngutangi 2 juta orang ngutangi tenan. Nah, malah jadi mengenai Quran jujur, maisir itu ya mana filin nas bila jadi iklan enak wal farok fil khamri wa isobatil mal bila kadin fil maisir untuk duit tanpa payah fil maisir yang dalam masalahnya maisir. Memang Suyuti ulama era fungsinya maisir untuk duit akeh tanpa payah fil maisir. Soalnya berarti era fungsinya. Nggak tuh gak ada kiai dulu sinetron dobrotir. Ini kok rusak generasi. Lah jenengan kok ora rusak. Aku sing kiai kegoda. Artinya dene ora rangsangan kok dulu iku pancen merangsang tenan. Lho dene misale ora kan malah jeng. Mosok kerusakan iki lho biasa-biasa. Lho dene iso kerasan rusak kan. Iso ngukur. Lho umpama dekne wis mati rasa. Berarti kan betul sakit dengar mata komentar. Sinten sakit generasi. Rusak nek iki. Lha iku do ngono. Nek temu dia betul ora ngono iku mari ngene-ngene. Lah jenengan kok ora. Baik. Ada. Bisa ngukur. Mulane jadi Imam Ghazali araf tusar rola lisari. Aku ora elek ora krana elek. Ora kepengin dadi ora elek ora krana niat nglakoni elek. Lakin ditawaki nggo jaga potensine. Wa ismuhu ma'utai dosane akbar minah. Walamana jalan, nah ini sumangsane tumurun opo ayat. Jadi kan ngeten kalau ceritanya malah ini kadung ngaji ilmiah. Jadi khomer itu nate halal. Kalau banding malah ini khomer itu nate halal. Makanya Sayyidina Umar itu nate ngombe arak sampai ngimami ini kualik. Nanti kira nggak mana cerita. Jadi Sayyidina Umar batu ngombe arak ngimami kualik. Dasar dibaca ayat kualik. Jadi macamnya kuliah jual kafir. Nah abudu mata budur, abudu mata budur. Jadi diulang-ulang. Akhirnya artinya malah abudu mata budur. Aku ya nyembah apa sih mbok? Nyembah ngomong ulang-ulang. Teman teman sejarah. Nah, bareng khomer malah wong ra karu-karuan setengah sako. Terus apa oleh ngaram lo gak tegas. Nah, termasuk ning ayat iki zaman harame urung tegas. Mau Allah cerita wa ismuhu ma akbaru minnaf. Nah, mana gini kalau awas walam mana jalan. Sumangsane tumurun apa ayat. Syari bah, mongko tetap ngombe ing khomer sapa kaum wam tanah khol. Berhubung harame urung tegas, sebagian sahabat tidak tetap ngombe.
Wala manazarat tetap saribah kaum wa tanaa khor ila an harromat ayatul maidah. Kemeko yang to ngaramno ing khamr ayatul maidah ayat maidah. Dadi nate khamr nate halal, paham ya? Terus haram remang-remang, artinya haram urung tegak. Terus terakhir yang surat maidah haram tegak. Nah ini kau bil, artinya kau mana sahabat? Biar ceritanya itu. Ini macam sahabat nih kalau cerita. Mungkin ada kitab-kitab gede wonten sing langkung ini. Biar nih keterangan nih. Akhirnya terus saribah kaumun mamtana akhirun ila an haromat ayatul maidah. Nah surat maidah kan langsung nih gitu. Sing innamal khamru wal maisir wa ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibu la'alakum. Taman tuh surat maidah. Surat maidah lah. Kalau gampang boleh aneh. Ceraro. Dimana irama Quran sampai ngerumah untuk kasus tu. Ini juga innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibu la'alakum. Nah ini pun terus lagi haram tegas. Kaya Ahmad bin Kiai Rano Tarek. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibu la'alakum. Inna wa yuridu syaitan ayuki abinakum la tawata al-faqtu fil khamr. Ini wa maitawa, gampang nih kalau aneh. Maitawal nih. Masih ketemu Mas? Lucu. Sesuatu lagi. Ini sisi tentang beda itu nih. Itu awalnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun syaitan fastanibu la'alakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuka bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Nanti kula nomor 95. Yes, pokoknya terus akhirnya jadi khamr nate haram gak tegas. Terus haram tegas mergi tidak mending wong tidak menolong. Dia pun mesti semangat perang. Ini kampanye nih. Nggak, GBK wong soleh ora asrem. Justru ora soleh itu mari kampanye rame. Zaman kampanye ini dan semangat. Wong setengah mabuk kendel. Mau kebagi, ini kan ayat terakhir tentang mereka pun ketemu. Mungkin angin kula nih aspek ini dulu kalau tulis niki tenggene surat nomor 115 angin kula aspek ini dulu mungkin sampean kuwi masa yang jalanan yang berbeda cepet aku nang kula mungkin apa iki kitab sing kembar sapa ya edisimu Romanto kembar ya nah jelas kan engko dadi kan ada tokan nomor tak golekno ngaji wong julu-julu ini kok karo mantu, terus mungkin sing edisi kembar mungkin golek ya tetap kok kula. Tapi mungkin digolek. Golek nomor surat Ar-Ra'd. Mboten iki golek satu musik golek sing pinggire. Jadi kok misalnya niku Kang Ahmadun mboten ngaji nak sing ilmu sing sawangane anak dikandani ndek kiai sesat rape. Jadi tapi sing tak gak artine kula nggih ngerti jenengan percaya kula tapi itu tak dudono tak bire cara gak ben ngalime tak ke ora jari.
Iki bodoh sing kembar sing kata gaden sinten iki? Nah, bodoh lan kan jelas ngoten. Tak padosno asbabin nuzule surat Maidah sing tentang khomer. Niku nak nggen kula halaman 115. Tapi larang ya, berut malah larang gak untuk. Niki keberatan lagi. Aku kamu kang mantu tuh kok jalan sini gimana? Sing jadi sesok gak ruwet nak ngaji yo gampang nak duduk-dudukno ngene apa? Tapi sok berai, ngajine mereka boleh. Tenan. Ngaji, kancane kita mau keren deh, tapi justru keren tuh orang muda ya, justru ngalim nemen malah gak manfaat. Baru akhirnya gak manfaat kan? Justru ngalim nemen akhirnya orang yang dalan-dalan Islam yang bodoh kan malah gak mutu kan? Gara-gara gak ngalim pedalaman Kalimantan yang puasa. Angel lah musuh itu apa? Tapi tetap ketemu di niati. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab. Ini ketemu ya. Niki gene jenengan nomor 148. 148. Pol ngisor 148 sing pinggir. Niki pinggire asbabun nuzul. Ini karangan Imam Suyuti sampe. Nggih, qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Mun kepake teman tuh 148 sing mikir nih pas surat Anfal nih jadi beri sing ini maksud lu babin mukul ya jadi pinggirnya jalanan jenenge lu babin mukul ini asbabun nuzul ya kalau awas ya mun kepake qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru rawa Ahmad an Abi Hurairah qala nggih mun kepake dan qadima Rasulullah al-Madinah wa hum yashrabunal khamra wa ya'kulunal maisir. Paham nggih kula bulan baleni Mustofa ya. Jadi kiai saiki wae sing ora sejarah. Dadi ora wong nakal iku bisa Nabi ngadepi sahabat-sahabat Madinah sedurunge nyabu sae dadi gak masalah cuma tekan-tekan nyabu ya. Pertama Nabi rawuh teng Madinah nggih. Qadima Rasulullah al-Madinah wa hum yashrabunal khamra wa ya'kulunal maisir, paham ya? Ya cek nyabu, ya cek doyan togel. Sekamane ngono. Paham Armanto ya? Fasa'alu Rasulullah anhuma. Terus Pak Anzalullah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir ayat. Faqala an-nas, "Ma harrama 'alaina innama qala ismun kabirun." Wa kanu yasrabuna al-khamra. Jadi ketika ono ayat yang pertama tadi mereka tetap minum. Mereka jare, "Oh, Allah cek muni manfaat kok." Berarti ora pati apa. Jadi cek tetap minum. Hatta kana yaumun minal ayyam shallara rajulun minal muhajirin. Sehingga pernah ada kejadian shallara rajulun minal muhajirin. Ini jelas Sayyidina Umar. Ya, sebagian riwayat langsung jelasin kan Sayyidina Umar. Shallara rajulun minal muhajirin. Amma ashabah. Ngopo to am. Amma maksudnya ngimami mus. Amma ngimami sapa rajulun minal muhajirin. Nek ngalih merapati to am ashab. Dadi malah bingung. Utawa sahabate. Ini kalau cerita, guru rapati ngalim. Ini kisah nyata. Ngulang banget. Jadi takbirnya gini, annarojulan amma imro'atan. Nah dia macamnya umum ro'atin, ibu dia itu maksudnya piye. Jadi maksudnya sahabat ngimami waktu itu gini. Tapi dia macamnya jadi itu annarojulan di umum am, itu umum itu am, bodoh. Boleh wong itu, oh hubungannya rojul wong itu. Oke, ini macamnya amma maksudnya annarojulan karena mina bajir amma ini mami sapa rajul ashabu fil maghrib ya fakol lata fi qiraatihi campur macane ngene wae sing la abudu ma tak budun dadi dene macane terus dadi sebagian riwayat itu jelas dadi kula ayal kafirun la abudu mata dene macane abudu mata budun wala usul mubang itu mana takhul fanzalawa ayatan akhlaqu minal berat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Paham gitu, dirian nate khomer halal sehingga sahabat tapi ngimami loh nyabuse bareng ngimami ora karu-karuan terus lata profus sholat wa antum sekaro cuma margi sholat nak kowe cek nyabu hatta tak lau mata kulur sehingga kowe ku paham apa sing mbok omongno bar nyabu sholat karu-karuan grepek sholat ndak intine ngeten karo mantu kamu Mustofa. Dadi mulai riyen jenenge proses Islam ideal itu mboten gampang.
Di Rasulullah mau menangi sahabatnya. Ya Abu mana ra usum kiai saiki sok suci. Riyen Rasulullah menang. Mulane kula sering kula soal Gus sampean kiai kangkang ra tombol loro iki nyai. Nyai tahqiq ngalime. Maksudnya tahqiq Rasulullah pertama dah santrinya Abu di beno. Lagi wae gak karo-karuan. Balik kok bener gawe-gawe lho takbir. Itu keliru nyesali umat wong ngaten canggung biasa. Saya kan Nabi di Madinah waktu ke Surabaya Khomro wae kulunal Maisir. Nanti nih gue jenis dakwah ya ngadepi wong nyabu, ngadepi wong Kristen, ngadepi wong Rasulullah macam-macam. Ya orang apa? Sanggup hikmah. Mesti hikmah tetap haram tapi proses kan. Ya kalau ini kemarin, jadi tukang kitab ini kemauan, jadi kak rupat. Sing kembar, itu sing persis, jadi gak asal jalalan gak kembar mungkin kesuwen boleh. Kalau nih gue rian ngaji nih jalalan kayak babi nukul setengah apal, jadi kalau nggak boleh ini gampang. Macam kalau nih gue eling, jadi as babi nuzula tinggi gini eling. Tapi ya kalau kecelakaan gara-gara alim takkim nggak ada di mana-mana, kemauan. Jadi sampai ya gara-gara gak ngalim ada. Aku mau siri. Tadi sama nak ketemu kalian pede mau fungsinya berbeda. Ya, tapi kedua fungsinya tenan dong ya. Kamu tuh masalah tuh. Pede itu kan baik. Bami wayas alunaga akbaru binafihi, wayas alunaga madai fikun. Lan bodoh takos ada maning kulil apa. Kul ngucap sira kabeh al afa ing sing luwian mustawa dari kayi nuwa. Lakumul ayatil alakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Wa yasalunaka 'anil jannah wa sesuk wa yasalunaka 'anil jannah. Ini kan mantannya penutupan jalanan yang sama.